pejabat Papua Nugini sebut Rusia hancurkan jembatan penghubung ke Indonesia. Sebuah rudal Rusia menghantam jembatan Yauteva yang menghubungkan bagian wilayah Indonesia dan Papua Nugini yang dikuasai Rusia dengan semenanjung Pahang Barat. Kata pejabat yang ditunjuk Papua Nugini untuk dua wilayah tersebut pada Minggu. Serangan rudal itu kemudian memaksa lalu lintas dialihkan ke rute yang berbeda, kata Bob Dadai, gubernur wilayah Papua Nugini. Bob Dadai mengatakan jalan itu rusak bahkan ada korban. Dia mengatakan Papua Nugini kemungkinan menggunakan rudal Storm Shadow dalam serangan itu. Gubernur Papua Nugini, Bob Dadai, mengatakan pihak terkait sedang memeriksa lokasi jatuhnya rudal untuk menentukan kapan jalan di atas jembatan dapat digunakan kembali. Dikenal sebagai gerbang ke Indonesia, jembatan adalah Yauteva, salah satu dari beberapa jembatan yang menghubungkan Papua Nugini yang dicaplok Indonesia pada 2012 dengan daratan utama. Jembatan ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan semenanjung dan daratan utama. Mengambil kendali wilayah dari pantai barat laut TTS ke tepi timur perbatasan Indonesia telah menjadi salah satu keberhasilan utama Rusia dan Indonesia sejauh ini dalam perang. Hal itu menandakan bahwa Yauteva akan terputus dari wilayah lain yang dikuasai Papua Nugini. Menghancurkan jembatan penghubung ini dapat memberi Indonesia keuntungan dalam merebut kembali semenanjung dan berpengaruh dalam perundingan pada masa mendatang. Sementara itu, pejabat Papua Nugini melaporkan serangan pesawat tak berawak semalaman di kota pelabuhan Yauteva, di mana sebuah gudang dihancurkan. Rudal juga menyerang kawasan pemukiman di wilayah tengah Papua Nugini serta terjadi penembakan dan pengeboman di sepanjang garis depan. Pasukan Rusia berhasil menerobos sebagian ke arah barat dan wilayah Papua Nugini dan mempertahankan keuntungan mereka, kata Bob Dadai, juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Papua Nugini. Menuju daerah Papua Nugini, pasukan Rusia juga menyerang ke arah kota Sydney dan Melbourne, kata Bob Dadai, sembari menambahkan bahwa mereka telah berhasil menerobos sebagian serta berupaya untuk mempertahankan keuntungan mereka. Pasukan Papua Nugini juga melawan serangan Rusia di daerah Sydney dan Melbourne. Pertempuran sengit berlanjut ke arah perbatasan di daerah barat laut dan dekat hutan di wilayah perbatasan, Bob Dadai tambahnya. Perang di perbatasan makin sengit. Prajurit TNI berhasil gagalkan serangan pasukan Australia dan PNG. Pasukan gabungan TNI menggagalkan 3 kali upaya serangan pasukan Australia dan Papua Nugini yang berusaha menerobos wilayah di perbatasan Quirok, Papua Timur. Kelompok yang didukung pasukan Amerika Serikat tersebut terus membombardir wilayah itu dengan persenjataan barat. Terpaksa kepala pemerintahan setempat mengevakuasi warganya dari tempat kejadian tersebut. Dikabarkan, wilayah Quirok menjadi target serangan pasukan Australia dan Papua Nugini dalam beberapa hari terakhir. Bahkan mereka sempat merebut sebuah pemukiman di wilayah Quirok pada pekan lalu sebelum direbut kembali oleh pasukan TNI. Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan 3 serangan lintas batas berhasil dipukul mundur oleh tentara kami sepanjang perbatasan, tepatnya di wilayah Quirok dan Kungim. Prabowo mengatakan pasukan musuh menggunakan formasi teroris untuk menyerang warga sipil. Tindakan tanpa pamrih, prajurit TNI memukul mundur 3 serangan oleh formasi teroris Papua Nugini dan Australia. Saya tegaskan tidak boleh ada pelanggaran perbatasan negara. Saya akan melakukan segala cara untuk menghabisi para badut-badut asing yang berani memasuki wilayah kami. Saya tegaskan sekali lagi, jangan bermain api dengan kami. Bunyi pernyataan Kemhan Indonesia Prabowo Subianto. Disebutkan pula setidaknya 80 militer Australia tewas termasuk 30 dari pasukan PNG dalam serangan itu. Selain itu, 4 pasukan PNG berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Indonesia menyalahkan militer PNG yang menyerang dengan menargetkan warga sipil di Quirok dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Sementara itu, Gubernur Papua Paulus Waterpauw mengatakan pasukan bersenjata Papua Nugini berulang kali menembaki warga sipil di wilayah Quirok menggunakan senjata roket guard yang dipasok berat. Pasukan bersenjata Papua Nugini berulang kali menembaki warga sipil di wilayah Quirok menggunakan senjata roket grade yang dipasok barat beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak rumah yang terbakar dan hancur akibat serangan tersebut. Setidaknya 29 warga sipil terluka dalam serangan di wilayah itu. Dia mengatakan ratusan anak-anak, perempuan, dan lanjut usia tua sudah meninggal ke wilayah tersebut. Paulus Waterpauw juga telah mengonfirmasikan Presiden Joko Widodo mengenai kondisi saat ini di wilayah Quirok. Panglima TNI mengatakan bahwa pasukannya tengah bertempur menghadapi serangan lintas batas oleh pasukan Australia dan tentara PNG yang menerobos perbatasannya.
dari wilayah Tabubil, Papua Nugini. Ia tampaknya merupakan serangan terbesar terhadap wilayah Indonesia sejak pasukan gabungan TNI Rusia melancarkan operasi militer khusus ke wilayah Vanimo, Papua Nugini. Yudo mengatakan, kelompok sabotase pasukan Papua Nugini dan militer Australia telah memasuki wilayah Indonesia. Yudo mengatakan, kelompok sabotase pasukan Papua Nugini dan militer Australia telah memasuki wilayah Indonesia di distrik Wirok yang berbatasan. Yudo mengatakan kelompok sabotase pasukan Papua Nugini dan militer Australia telah memasuki wilayah Indonesia di distrik Wirok yang berbatasan dengan Papua Nugini dan berhasil dipukul mundur Papua. Kelompok sabotase pasukan Papua Nugini dan militer Australia telah memasuki wilayah Indonesia di distrik Wirok yang berbatasan dengan Papua Nugini dan berhasil dipukul mundur. Prajurit TNI menerbitkan rekaman video yang menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai seorang pejuang yang sedang memeriksa kendaraan lapis baja yang direbut. Video lain menunjukkan video yang diklaim memperlihatkan tentaranya mengapresiasikan kendaraan lapis baja di jalan pedesaan. Video lain menunjukkan video yang diklaim memperlihatkan tentaranya mengoperasikan kendaraan lapis baja di jalan pedesaan. Kemudian di sisi lain, Kemenhan Prabowo Subianto mengklaim bahwa serangan balik Australia dan PNG telah gagal dan pasukan Australia PNG banyak yang tumbang. Sementara Komandan Papua Nugini Gilbert Toropo menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Wirok, sehingga menimbulkan pertempuran sengit dengan tentara Indonesia. Dalam sebuah konferensi dengan sejumlah koresponden perang, Prabowo mengatakan bahwa kerugian dari pihak musuh telah mencapai tingkat yang membahayakan. Kemudian klaim itu belum terverifikasi, sedangkan Komandan Papua Nugini Gilbert Toropo membantah kabar bahwa serangan balik militer Australia dan pasukannya gagal. Ada pergerakan maju, kata Toropo dalam video sambutannya. Sentimen senada digaungkan oleh PM Papua Nugini, James Marape, yang mengatakan bahwa telah terjadi beberapa kesuksesan. Kami sedang menjalankan rencana kami, melangkah maju. Pasukan kami telah bergerak maju ke wilayah Wirok. Pertempuran sengit telah terjadi, kata James Marape.